sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Anda semua, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, silakan rapikan terlebih dahulu bangkunya. Oke, kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, doa. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita lancar sampai akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Halimatul Fijriyah, Hadir Pak. Malam Pemala Bintang, Hadir Pak. Septia, Hadir Pak. Hadid, Dewa. Yusra, Hadir Pak. Salsa, Hadir Pak. Devi. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini. Ketua, pinjam dulu spidolnya. Ini Pak. Oke, pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. Nah, oke, anda semua kalau melihat ini apa gambar apa? Ka'bah. Nah, berarti kalau di Ka'bah ini ibadah apa yang dilakukan di Ka'bah ini? Haji dan umroh. Nah, makanya kita juga perlu mempelajari tentang haji dan umroh ini. Nah, sebelumnya ada nggak dari Ananda semua yang keluarganya pernah melakukan haji dan umroh? Ada yang pernah? Malah? Kenapa? Nah, adik siapa yang haji atau umroh? Keduanya Pak. Siapa tuh yang melakukannya? Nenek. Nenek. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau hati sudah besar bisa melakukannya ya. Amin. Nah, jadi pembelajaran kita haji dan umroh ini nanti diharapkan setelah pembelajaran selesai, diharapkan Ustadz ini nanti Anda semua bisa memahami pengertian haji dan umroh, kemudian dapat menyebutkan dalil haji dan umroh, kemudian dapat menentukan rukun haji dan umroh, dan juga menyimpulkan persamaan dan perbedaan dari haji dan umroh ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran kita sekarang mengenai haji dan umroh ini terdiri dari pengertian, nanti kita akan bahas, kemudian kita juga akan bahas dalilnya, rukun, kemudian persamaan dan juga perbedaan antara haji dan umroh. Pertama kita lihat pengertian dari haji dan umroh ini. Oke, sekarang pertama kita lihat pengertian dari haji. Nah, haji ini secara bahasa itu artinya adalah menyengaja. Kalau kita lihat dari sisi istilahnya, haji adalah menyengaja untuk datang ke Ka'bah guna melakukan amalan tertentu pada waktu tertentu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi haji ini adalah kegiatan yang kita itu menyengaja menuju ke Ka'bah. Nah, haji ini termasuk rukun Islam ya. Haji ini rukun Islam yang keberapa? Kelima. Nah, jadi haji ini wajib bagi yang mampu. Nah, kemudian kita lihat umroh. Kalau umroh secara bahasa artinya berkunjung. Nah, secara istilah umroh berarti berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan baik itu tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul, dan juga tanpa terikat waktu tertentu seperti haji. Nah, jadi kalau umroh boleh dilakukan kapan saja. Kemudian kalau haji itu dilakukan pada waktu tertentu. Kapan waktunya? Bulan Zulhijjah. Bulan sekarang berarti ya, bulan Zulhijjah. Oke, selanjutnya setelah pengertian kita akan lihat dalil dari haji dan umroh ini. Yang pertama, dalil haji itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, Dan di antara kewajiban manusia terhadap
tersebut, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 97, diwajibkan manusia itu melaksanakan haji. Tentunya melaksanakan haji ini tentu bagi yang sanggup. Nah, makanya di rukun Islam yang kelima itu adalah ibadah haji bagi yang mampu. Jadi inilah dasar hukum kegiatan dari haji tersebut. Kemudian yang kedua, dalil umroh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, Dan sempurnakan haji dan umrah kepada Allah. nah, jadi dasar hukum umroh terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi kegiatan haji dan umroh ini sudah ada dasarnya di dalam Al-Quran, yaitu kalau haji Quran surah Ali Imran ayat 97 dan umroh Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Bisa dipahami Anda semua? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita akan bahas tentang rukun haji. Ada yang tahu apa itu rukun? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, bagus. Beri apresiasi untuk teman kita. Nah, jadi rukun haji sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, rukun haji ada berapa? 6, Pak. Baca sama-sama. 1. Ihram. 2. Wukuf. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Nah, jadi rukun dari haji yang pertama ihram. Nah, ihram di sini kita itu berniat terlebih dahulu dan juga menggunakan pakaian ihram, yaitu pakaian berwarna Putih. Nah, itu pertama rukun haji itu harus ada dalam ibadah haji. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf ini ada yang tahu? Wukuf di Arafah, Pak. Wukuf di Arafah itu berarti berdiam diri di Arafah tersebut. Jadi ibadah haji itu juga ada berdiam dirinya di Arafah tersebut. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf ini ada yang tahu Anda? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Nah, itu juga termasuk rukun dari haji. Kemudian yang keempat, sa'i. Nah, ada yang tahu Anda? Lari-lari kecil, Pak. Berlari kecil dari Bukit Safa Safa. ke Marwah. Bagus. Nah, jadi juga ada sa'i. Kemudian yang kelima, tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut. Mencukur apa? Mencukur Mencukur rambut. Nah, oke, bagi yang laki-laki itu disunahkan untuk botak ya, tapi boleh juga memendekkan rambutnya. Kalau Perempuan lebih dianjurkan memendekkan saja, karena kalau dibotakkan itu bagaimana bentuknya kan. Nah, jadi kalau perempuan kebalikannya lebih dianjurkan memotong ujung-ujung rambutnya saja. Yang terakhir, tertib. Nah, jadi rukun dari haji ini harus tertib dari awal sampai akhir. Apakah boleh tahallul di awal? Tidak, karena dia harus tertib. Nah, baiklah Anda semua. Selanjutnya adalah rukun umroh. Nah, jadi rukun umroh ini ada 5. Nah, di sini Bapak salah ketik ya. Jadi di sini rukun yang pertama memang ihram, sama-sama ihram niat. Yang kedua itu adalah apa? Tawaf. Jadi wukuf ini tidak ada di umroh. Jadi di nomor 2 tawaf, 3 sa'i sama seperti haji tadi, yang 4 tahallul dan tertib. Jadi ini harus dikerjakan sesuai urutannya. Nah, bisa dipahami Anda? Bisa, Pak. Jadi rukun yang pertama apa? Ihram. Yang kedua? Tawaf. Ya, sa'i, tahallul, dan tertib. Bisa dipahami? Bisa. Kita akan membahas persamaan haji dan umroh. Nah, persamaan haji dan umroh itu sama-sama diawali dengan ihram. Ihram tadi berniat ya. Iya, Pak. Kemudian sama-sama memiliki rukun. Nah, tadi rukun haji ada 6. Kemudian rukun umroh ada 5. Kemudian sama-sama bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tadi persamaannya. Kemudian perbedaannya di sini, ini sebagai pengenalan saja, waktunya, kemudian rukunnya, kewajiban melaksanaannya. Jadi waktunya tadi berbeda antara haji dan umroh. Nah, oke, bisa dipahami materi kita pada hari ini Anda semua? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya di sini Bapak ingin Ananda supaya paham. Bapak di sini akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama barisan sini ya.
Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua barisan sini. Jadi nanti masing-masing kelompok Bapak akan memberikan gambar. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok akan menempelkan gambar ini di papan tulis. Jadi gambar ini adalah gambar dari rukun haji dan umroh. Jadi nanti kelompok 1 akan mendapatkan rukun-rukun dari haji. Nanti silakan ditempel di depan. Kemudian kelompok 2 silakan menempelkan rukun-rukun umroh di depan. Jadi Bapak buatkan dulu. Rukun haji ada berapa tadi? 6. Rukun umroh? 5. Oke, silakan masing-masing kelompok maju ke depan. Cepat. Masing-masing kelompok. Sedang Pak. Ya semuanya. Kelompok 2 tadi umroh ya. Kelompok 1 haji. Pas namanya. Silakan berbaris rapi terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Kakak Adit. Nanti jangan dimulai dulu. Nanti siapa yang cepat itulah pemenangnya, oke? Silakan. Jadi nanti peraturannya harus sesuai rukunnya dari yang 1 sampai yang terakhir. Oke, silakan berbaris di dekat papan tulis, jangan ditempel dulu. Dalam hitungan ketiga, tunggu dulu. Jangan dibuka dulu, nanti saja. Ya. Oh iya Pak. Oke, silakan berdiri di depan papan tulisnya. Kelompok 1 mana? Ini Kelompok 1 cepat. Malah, Cepat kelompok 1. Nah, dalam hitungan ketiga, siapa duluan dan betul nanti itu yang memenangnya, oke? 1, 2, 3. selesai Pak. Cepat. Nah, oke. Jadi tadi kelompok berapa yang siap duluan? 1, 2 Pak. 1 Pak. 2 Pak. Nanti kelompok 2 jangan senang dulu. Kita lihat apakah betul atau salah. Sekarang kita lihat lebih dulu kelompok 1. Kelompok 1 rukun haji yang pertama ini gambar apa? Ihram Pak. Jadi betul ya yang pertama Betul, ya. Pak. Yang kedua? Tawaf. Salah. Oke, betul. Yang ketiga? Rukun. Yang keempat? Iya, betul. Betul Pak. Yang kelima ini apa? Kotak Pak. Yang keenam penting, betul. Oke. Kemudian umroh. Rukun yang pertama ihram. Tawaf, sa'i, lalu tertib. Oke. Beri apresiasi untuk kita semua. Jadi pemenangnya adalah kelompok. Jadi dari sini kita lihat perbedaan dari rukun haji dan umroh tadi. Nah, di sini bedanya apa nih dari rukun haji dan umroh yang tidak ada di umroh, rukun haji ini? Pak. Jadi ini yang membedakan ya. Iya Pak. Jadi ini tidak ada di kegiatan umroh. Nah, oke. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada Yusra, silakan simpulkan materi kita pada hari ini, Pak. Baik, pembelajaran kita hari ini itu tentang rukun haji dan umrah. Rukun haji ada 6. Yang pertama itu Pak sa'i. Bukan ihram. Kemudian sa'i. Apa ini? Tahallul. Kemudian nampak dong. Apa yang kambek tuh? Sa'i. Oke, terima kasih kepada Yusra. Ada yang bisa menambahkan lagi untuk kesimpulan materi kita? Pada Bijri bisa menyimpulkan materi kita hari ini untuk menyempurnakan jawaban Yusra tadi. Baik, di dalam pembelajaran kita pada hari ini membahas mengenai haji dan umrah Pak. Itu sama-sama berkunjung ke Ka'bah, ada rukun-rukunnya tadi. Rukun-rukunnya itu ada 6 Pak, ada ihram, ada tawaf, ada wukuf di Arafah. Kalau haji
terus ada sa'i, kemudian tahallul, kemudian ada tertib. Yang bedanya dengan umrah tuh, di umrah tuh tidak ada wukuf di Arafahnya, Pak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih kepada Fitri. Beri apresiasi teman kita. Nah, jadi Bapak perjelas lagi untuk materi kita hari ini. Yang pertama, pengertian haji dan umroh. Tadi kita bisa lihat bahwasannya kalau haji menyengaja kita mengunjungi Ka'bah tersebut. Kemudian kalau umroh kita berkunjung ke Ka'bah tersebut untuk melakukan ibadah umroh. Nah, nanti kita bisa lihat persamaan perbedaannya. Kemudian tadi ada dalil, sudah kita bahas mengenai dalil haji dan umroh. Kemudian rukun-rukunnya, kalau haji itu rukunnya ada 6, kalau umroh itu rukunnya ada 5. Nah, kemudian persamaan perbedaannya, kalau persamaannya itu merupakan sama-sama ibadah yang dilakukan ke Baitullah. Nah, kalau perbedaannya tadi dalam persegi waktunya, kalau haji itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah, jadi waktunya ditentukan ya. Kalau umroh itu boleh kapan saja. Kemudian dalam rukunnya juga beda. Kalau haji itu rukunnya tadi ada 6, kalau umroh itu rukunnya ada 5. Jadi yang membedakan di umroh tidak ada wukufnya. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah bisa dipahami Anda semua? Nah, Bapak ada tugas untuk di rumah untuk Anda semua, tapi tugasnya ini per kelompok. Silakan tadi kelompok satu, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi silakan masing-masing kelompok berdiskusi di rumah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan dan dikumpul minggu depan. Bisa dipahami? Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa paham dan kita akan bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.